Pasti banyak dari teman-teman yang penasaran sebenarnya ada atau tidak sih obat penggemuk ayam. Terutama bagi yang masih kesulitan cara membuat ayam supaya gemuk. Pasti mereka penasaran, pengen tahu obat apa yang bisa membuat ayam jadi gemuk. Oke, kita akan bongkar semuanya. Obat apa yang bisa membuat ayam lebih cepat gemuk? Kami akan mencarikannya ya teman-teman. Dan menemukan satu yang sangat ampuh untuk meningkatkan bobot ayam. Musik, dereng deng deng deng, yaha. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peternak Lempung. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin. Materi pembahasan kita kali ini sangat amat menarik ya teman-teman, yaitu tentang obat penggemuk ayam yang paling bagus. Jadi buat teman-teman yang mengalami kesulitan untuk mengejar target bobot ayam, mungkin ada baiknya terus ikuti video ini. Semoga nantinya tidak ada informasi yang terlewatkan sehingga teman-teman semua tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, bagi yang belum subscribe, mending langsung saja buruan subscribe channel Peternak Lempung, karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi, kalau sampai tidak subscribe, nanti takutnya saat kami upload video-video terbaru, teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menyesal dan bersedih. Makanya sebelum terlambat, langsung saja subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang masih percaya tentang obat penambah bobot ayam, sebaiknya jangan lagi terlalu percaya ya. Karena biasanya obat penambah bobot ayam itu lebih kepada memacu nafsu makan saja, atau kadang ya cuma pemberian vitamin pada ayamnya. Jadi intinya hanya sebagai pelengkap. Fungsi sebenarnya bukan menggemukkan ayam, tapi hanya membantu menyehatkan. Jika ayamnya sehat, maka makanannya lebih lahap. Kalau makannya lahap, maka ayam lebih gemuk. Jadi sebenarnya bahan utama yang paling ampuh, obat yang bisa membuat ayam gemuk, yang membentuk daging di badan ayam itu adalah pakannya ya teman-teman. Ketika nutrisi pakan yang diberikan jelek, terus ayamnya dikasih obat penambah bobot ayam, ya tetap saja ayam akan tumbuh lambat. Tapi kalau nutrisi pakan yang diberikan bagus, ayamnya tidak diberi obat sekalipun, pasti tetap gemuk teman-teman. Ini adalah pendapat kami pribadi ya. Jika teman-teman berbeda pendapat atau mungkin punya pengalaman berbeda, mungkin ada yang pernah mencoba ayamnya diberi pakan hanya dedak, kemudian diberi obat penggemuk, akhirnya ayamnya gemuk. Kalau ada yang boleh dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Jadi intinya obat penggemuk ayam itu sifatnya hanya membantu, bukan penyebab utama yang membuat ayam gemuk. Baik teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah obat apa saja yang dipakai untuk membantu menggemukkan ayam ini? Yang pertama, kita beli DOC, misal 1 box. DOC yang baru datang, kemudian dimasukkan ke kandang brooding. Pastikan suhunya hangat sesuai kebutuhan ayam. Kemudian berikan minum air gula merah. Gunanya apa? Sebagai pengganti tenaga DOC yang hilang selama perjalanan. Itu juga bisa mencegah terjadinya kaki kering pada DOC. Kalau DOC-nya sudah kaki kering, wah itu sudah susah ya teman-teman. Hampir bisa dipastikan ke depannya ayam tumbuh lambat, capek tenaga, habis banyak pakan, akhirnya malah rugi. Berapa takaran pemberian gula merah ini? Kalau kami memberinya tidak banyak ya teman-teman. Misal DOC 1 box, diberi air minum 1 liter, gula merahnya sekitar 50-60 gram saja ya teman-teman. Nah,
Sampai berapa hari diberikan gula merahnya? Pemberian gula merah ini cukup diberikan saat pertama kali DOC datang. Setelah itu langsung diganti dengan obat antibiotik yang berhubungan dengan pencernaan dan pernapasan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah penyakit, teman-teman. Diberikan berapa hari? Jadi diberikan sampai umur 5 hari saja, supaya antibiotiknya menyatu dengan badan ayam, supaya ayamnya mendapatkan imun terhadap penyakit pencernaan dan pernafasan. Oke, teman-teman, pasti banyak yang penasaran kan obatnya seperti apa? Salah satunya saja ya. Teman-teman bisa pakai Amkol. Coba kita lihat fungsinya. Amkol ini efektif mengobati infeksi bakteri pada saluran pencernaan seperti Salmonellus dan Coryza. Nah, ini semua akan berhubungan dengan bobot dan pertumbuhan ayam-ayam kita ya, teman-teman. Kalau pencernaan ayamnya sehat, otomatis bobotnya juga bertambah. Kalau pencernaannya rusak semuanya. Pencernaannya sakit, pasti akan susah, bobot badannya juga akan lambat. Kemudian yang terpenting lagi dalam menambah bobot ayam adalah kualitas bibit. Jadi masalah bibit ini harus diperhatikan. Jika DOC yang kita pelihara kualitasnya jelek, pasti akan rugi. Pastikan DOC kita ini bagus, teman-teman. Kalau DOC-nya sudah bagus, maka perhatikan juga kualitas pakannya. Jangan sampai memilih pakan yang asalnya murah. Pokok murah aja udah dikasih. Misal ya, ada pakan yang bagus, harganya 450.000. Terus kita ditawarin sama yang jaga toko, ditawari pakan murah yang harganya 200.000 saja. Mungkin karena mau menghemat, maka dibelilah itu pakan yang harganya 200.000. Akhirnya apa? Pertumbuhan ayamnya menjadi sangat lambat. Jadi untuk pakan DOC sebaiknya jangan pelit-pelit, teman-teman. Modal yang kita keluarkan untuk membeli pakan dengan kualitas yang terbaik, biasanya nanti hasilnya juga baik, teman-teman. Sangat jarang terjadi ketika pakannya bagus tapi hasil pertumbuhan ayamnya jelek, kecuali sudah takdir. Tahu-tahu ayam-ayamnya sakit semua, diberi pakan bagus, hasilnya tetap lambat. Nah, teman-teman, selanjutnya masalah kehangatan kandang brooding. Sangat penting untuk menjaga suhu tetap stabil. Sebaiknya sesuaikan suhunya dengan kebutuhan ayam. Kalau kita tinggal di daerah yang dingin, maka buat lampunya yang lebih besar. Kenapa kehangatan kandang ini sangat penting ya? Jadi begini, teman-teman. Kehangatan kandang brooding ini kalau kurang, anak ayam akan kedinginan. Kalau kedinginan, mereka akan banyak menggerombol. Kemudian ketika mereka makan, pakan yang dimakan bukan untuk dijadikan daging, tapi untuk dijadikan energi untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, teman-teman, ketika suhunya pas, pakan yang dimakan itu akan jadi daging. Terus bagaimana nih kalau suhunya kepanasan? Kalau kepanasan, ayamnya akan lebih banyak minum, teman-teman. Jadi dia nggak mau makan, hanya minum saja. Maka terjadilah ayam itu mencret. Ujung-ujungnya kena CDR atau kena heat stress. Heat stress itu ayamnya kepanasan, teman-teman. Kalau parah, pembuluh darahnya bisa sampai pecah. Baik, teman-teman, usia 0-4 hari perhatikan ya suhunya. Setelah usia 4 hari sebaiknya ventilasi dibuka sedikit. Perlahan seiring bertambahnya usia ayam, maka ventilasi semakin diperbesar, diperlebar supaya aliran udaranya lancar, supaya ayamnya bisa mendapatkan pasokan udara yang segar. Jadi itulah tips singkat dari kami tentang cara untuk menambah bobot ayam. Kami rasa cukup itu dulu ya, teman-teman, sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silakan simak video ini sekali lagi. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, raih cita-cita, bye.